Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Ibu cek dulu presensinya ya. Sepertinya sudah semua nih. Anak-anak, kita hari ini akan belajar tema 9, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Saya Bu. Oke Mas Kiko, silahkan dipimpin doa. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mas Kiko. Sama-sama Bu. Ini anak-anak sudah sarapan semua apa belum? Udah Bu. Udah. Biar semangat kita nyanyi dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Terima kasih anak-anak. Semoga semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oh iya, Bu Anita mau tanya, kemarin sore tempat kalian hujan tidak? Hujan Bu. Hujan Bu. Hujan, oh iya. Tempat Bu Anita itu kalau hujan itu biasanya mati listrik. Nah, kalau tempat kalian gimana? Suka mati listrik tidak? Iya. Listrik itu adalah salah satu sumber energi. Jadi sumber-sumber energi itu dapat menghasilkan listrik. Contohnya tenaga air, uap, panas bumi, nuklir, tenaga surya. Sumber-sumber energi tadi dapat menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik. Berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar kekayaan sumber energi di Indonesia. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang perhatikan Bu Anita baik-baik ya. Air dan listrik. Air itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. PLTA adalah salah satu upaya untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Anak-anak, biar jelas coba kalian amati video berikut. Gerakan alami air dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apa yang kalian lihat pada video tadi? Air turbin disalurkan ke generator. Sekarang, menurut pendapatmu, bagaimana hubungan air dengan listrik dalam pembangkit tenaga air itu tadi? Masih bingung Bu. Biar tidak bingung, Ibu jelaskan. Coba lihat di sini. Ini bagannya ya tentang video tadi. Air tadi dari bendungan atau waduk. Biasanya itu tempatnya lebih tinggi. Kemudian air tadi mengalir menggerakkan turbin. Turbinnya berputar, berarti energi apa kalau berputar? Gerak. Ya, betul. Energi gerak kemudian oleh generator itu diubah menjadi energi apa? Listrik. Ya, diubah menjadi energi listrik. Jadi semakin deras aliran airnya, semakin kencang kincirnya itu berputar. Jadi semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Sekarang anak-anak coba siapkan LKPD ya, amati gambar. Sekarang diskusikan dengan orang tua atau keluargamu di rumah tentang gambar yang kamu amati. Nah, siapa yang mau mempresentasikan? Oh, kalau punya aku ini. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air adalah air dari waduk masuk ke daerah asupan, digerakkan dengan generator menghasilkan jaringan terisi, dan selanjutnya hasil PLTA dialirkan ke konsumen atau industri. Bagus sekali Mas Iko. Kemudian yang nomor 3, apa fungsi air pada pembangkit listrik tenaga air itu? Untuk menggerakkan Untuk menggerakkan turbin. Ya,
Yang selanjutnya nomor 4. Menurut Saya, pendapat Bu. bagaimana aliran air dapat menghasilkan listrik? Saya, Bu. Rohman. Air yang dapat arus listrik apabila air deras sehingga dapat menggerakkan generator. Bagus sekali. Sekarang yang nomor 5. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan atau waduk? Saya, Bu. Safa, Bu. Oh ya, Mbak Safa. Silakan Mbak Safa. Agar air dapat mengalir deras sehingga dapat menggerakkan turbin dan dapat menjadikan energi listrik. Jawabannya bagus sekali. Nomor 6. Menurut pendapatmu, bagaimana hubungan antara air dengan listrik dalam pembangkit tenaga air itu? Saya, Bu. Mas Roman. Silakan Mas Roman. Air sebagai sumber energi dalam pembangkit listrik tenaga air. Oke, carilah peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Saya, Bu. Mas Roman. Mbak Safa, Nama peralatannya itu kipas angin, Bu. Kegunaan untuk menyejukkan ruangan. Oke, Untuk bagus menyejukkan sekali ruangan. jawabannya. Oke, Mbak Safa. Bu, saya, Bu. Bu, Mbak saya, Bu. Anita. Lampu untuk penerangan. Oke, betul sekali. Sekarang nomor 3. Bu. Mas Adit. Setrika menyetrika pakaian. Oke, betul sekali. Nomor 4. Siapa? Satu saya, Bu. Mas Roman. Oh, Saya. Roman, ya. Magicom. Kegunaannya menanak nasi. Pintar sekali Mas Roman. Oke, satu lagi. Siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Mas Roman, Bu. Saya Mbak Safa. Oke. Oven, Bu. Kegunaannya untuk memanggang makanan. Oke, Mbak Safa. Oke, anak-anak. Sumber energi terdapat di lingkungan sekitar kita. Kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, fungsi lingkungan itu apa saja ya? Petani pergi ke sawah untuk mencari nafkah. Berarti lingkungan itu sebagai tempat mencari makan. Kemudian manusia itu melakukan aktivitas untuk mencari nafkah. Kemudian nanti kan berinteraksi dengan orang lain ya. Berarti lingkungan itu sebagai tempat bekerja. Nah, sekarang coba bayangkan, jika rumah kalian itu kotor, banyak sampahnya, sudah dirubungi lalat, bau sekali. Nyaman tidak? Tidak nyaman. Tidak. Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman ya. Tapi kalau lingkungan tempat tinggal itu dibersihkan, jadi tidak bau lagi. Nyaman apa tidak? Setelah Nyaman, dibersihkan. Bu. Nyaman, Nah, Bu. berarti lingkungan itu sebagai tempat Sebagai tempat tinggal, Bu. sebagai tempat tinggal. Karena coba kalian kerjakan kegiatan di LKPD ya. Jadi apa ya? Sekarang buat Udah, Bu. tentang lingkungan berdasarkan gambar di atas tadi ya. Apa itu lingkungan? Saya Mas Roman. Sedikit. Kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Oke, boleh. Apa fungsi lingkungan bagi manusia? Saya Pak Gita. Kita. Tempat mencari makan, tempat bekerja, tempat tinggal. Oke, terima kasih Mbak Gita. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang lingkungan ya. Selanjutnya anak-anak dapat mencari informasi lebih banyak tentang apa saja manfaat lingkungan dalam kehidupan manusia dengan bertanya kepada orang yang tahu atau melakukan wawancara. Tapi sebelum itu Bu Anita mau tanya dulu, apa itu wawancara? Tanya jawab. Tanya jawab antara siapa dan siapa? Dia mau Narasumber dan pewawancara. memperoleh Informasi. Sekarang perhatikan di sini, ketika kalian
kalian akan melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan dulu topiknya. Misalnya kita tentang manfaat lingkungan. Kemudian narasumber. Misalnya orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Setelah menentukan narasumbernya, kalian buat daftar pertanyaan. Saat membuat daftar pertanyaan, kalian harus perhatikan kata tanya 5W1H. Siapa yang sudah tahu kata tanyanya itu apa saja? Saya, Bu. Mbak Safa. Apa? Kapan? Bagaimana? Mengapa? Siapa? Oke, terima kasih Mbak Safa. Bu Anita mau tanya, kalau kita mau menanyakan orang, itu menggunakan kata tanya yang mana? Oh, Mas Iko, ya Mas Iko. Pakai kata Siapa? tanya siapa? Betul. Kalau kita mau menanyakan tempat, kita menggunakan kata tanya yang mana? Saya, Bu. Oke, Mbak Dinda. Gimana? Di mana? Di mana? Ya, Mbak Dinda. Anak-anak, aktivitas selanjutnya adalah melakukan wawancara dan menyajikan laporan hasil wawancara. Kalian mewawancarai orang tua atau keluarga yang ada di rumah tentang manfaat lingkungan. Saya, Bu. Dinda, Mbak Bu. Dinda? Oh ya, Mbak Dinda. Bu. Silakan Mbak Dinda. Air menjadi bersih. Oke. Ada lagi? Kita, Bu. Mbak Vita, ya Mbak Vita. Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mbak Vita mau wawancara siapa? Ibu. Ibu. Oke. Kalau Mbak Dinda tadi bertanya sama siapa? Mama. Sama Mama. Oke. Bu. Oke, Mbak Safa. Tempat sebagai kita untuk menuntut ilmu atau sekolah. Boleh ya? Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Vita. Mbak Vita lagi. Oh, Sebagai sarang tempat tinggal. betul sekali Mbak Vita. Mbak Safa tadi nanya siapa ya? Sama ibu, Bu. Sama Ibu. Bu, Adit. Mas Adit. Ya, Mas Adit mau wawancara siapa? Bapak. Sebagai sumber makanan. Sebagai tempat mencari makan, gitu ya maksudnya mungkin? Ya. Ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Mbak Vita lagi. Sebagai sarang tempat bekerja. Ya. Ya, Bu. Lainnya boleh? Saya, Bu Safa. Oh, Mbak Safa lagi ya. Boleh Mbak Safa? Sebagai tempat wisata. Bisa. Saya, Bu Adit. Oh ya, Mas Adit. Sebagai tempat hidup. Sebagai tempat hidup, ya bisa. Anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Manfaat lingkungan. Oh ya, manfaat lingkungan tadi apa saja? Lingkungan sebagai tempat Tinggal. Tempat mencari. tinggal. Sebagai tempat Bekerja. bekerja. Sebagai tempat Mencari tempat tinggal. makan. Ya. Selain manfaat lingkungan, kita sudah belajar apa lagi tadi? Tentang pembangkit listrik tenaga air, Bu. Ya, semakin deras airnya, semakin kencang. Apa ini yang berputar tadi? Semakin ya. Kemudian tadi menghasilkan apa? Energi listrik. Oh, Energi ya, listrik, Bu. menghasilkan energi listrik yang Manfaatkan oleh warga manusia untuk memenuhi kebutuhan, Bu. untuk Memenuhi memenuhi kebutuhan. untuk penerangan, menghidupkan alat-alat rumah tangga, misalnya untuk menyetrika, magicom, oven, ya ada banyak peralatan yang bisa dimanfaatkan menggunakan sumber energi listrik. Sudah paham apa belum anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk mengecek pemahaman kalian, mengerjakan soal evaluasi di Google Form. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Bu Anita mau tanya, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Senang ya, anak-anak. Nanti LKPD-nya Ibu tunggu sampai malam ya. Ibu berpesan kalian tetap jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Oke, Mbak Dinda? Iya, Bu. Marilah teman-teman pelajaran pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa. Doa mulai. Terima kasih Mbak Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.